Perangkat dan pengukuran manajemen pengetahuan. 5 kerangka kerja kompetensi dan balance scorecard. Apa itu manajemen pengetahuan? Manajemen pengetahuan adalah suatu rangkaian perangkat, teknik, dan strategi yang digunakan untuk menjaga, menganalisis, mengorganisir, meningkatkan, dan berbagai pemahaman dan pengalaman. Pemahaman dan pengalaman tersebut dapat berasal dari individu atau terintegrasi dalam proses dan aplikasi dalam suatu organisasi. 1. Perangkat dan pengukuran manajemen. Perangkat dan pengukuran manajemen. Sistem manajemen pengetahuan atau Knowledge Management System adalah perangkat lunak atau platform yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, dan berbagi informasi di seluruh organisasi. Sistem ini mencakup berbagai fitur seperti basis data, pencarian informasi, kolaborasi tim, analisis pengetahuan, dan lain sebagainya. Basis data pengetahuan atau knowledge base ini adalah repositor sentral yang berisi berbagai jenis pengetahuan yang relevan dengan organisasi. Basis data pengetahuan dapat berisi dokumen, artikel, presentasi, video, panduan, dan berbagai sumber data lainnya. Portal pengetahuan atau knowledge portal adalah portal web atau aplikasi yang memberikan akses terpusat ke berbagai sumber pengetahuan yang dimiliki oleh organisasi. Portal ini dapat berupa fitur pencarian, navigasi, dan kolaborasi untuk membantu pengguna dan menemukan informasi yang mereka butuhkan. Selanjutnya adalah sistem manajemen dokumen atau Document Management System adalah sebuah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengelola, menyimpan, dan dalam sebuah organisasi. Sistem ini memungkinkan penggunanya untuk mengatur, menyimpan, mencari, dan berbagi informasi lainnya dengan mudah dengan sesama penggunanya. Pengukuran kinerja pengetahuan atau Knowledge Performance Measure ini melibatkan pengguna metrik dan indikator kinerja untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pengelola pengetahuan dalam organisasi. Metrik ini dapat mencakup jumlah pengetahuan yang dihasilkan, tingkat akses dan penggunaan pengetahuan, tingkat kolaborasi dan kontribusi anggota lain tim, dan hasil bisnis yang terkait dengan pemanfaatan pengetahuan. Survei kepuasan pengguna atau User Satisfaction Surveys adalah survei yang dilakukan secara periodik untuk mendapatkan umpan balik dari pengguna terkait dengan sistem manajemen pengetahuan yang ada. Survei ini membantu dalam mengevaluasi kepuasan pengguna, menemukan atau perbaikan, dan mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan pengguna dan manfaat dari pengetahuan yang ada. Analisis pencairan dan analisis pengguna. Melalui alat analisis ini, organisasi dapat memantau dan menganalisis pola pencairan dan penggunaan pengetahuan. Dan yang terakhir adalah evaluasi proses pengetahuan atau knowledge process evaluation. Evaluasi ini dapat melibatkan pengukuran dan evaluasi proses bisnis yang terkait dengan pengelolaan pengetahuan. Evaluasi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi kekurangan. 2. 5 kerangka kerja kompetensi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 5 kerangka kerja kompetensi. Kerangka kerja kompetensi yang umum digunakan dalam berbagai bidang. Yang pertama ada kerangka kerja kompetensi dasar, Core Competency Framework. Kerangka kerja ini menentukan kompetensi dasar yang diperlukan oleh setiap individu dalam suatu organisasi atau industri. Kompetensi dasar ini mencakup keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang penting untuk berhasil dalam peran atau pekerjaan tertentu. Yang kedua ada kerangka kompetensi fungsional, Functional Competency Framework. Kerangka kerja ini menetapkan kompetensi khusus yang diperlukan dalam fungsi atau peran tertentu. Misalnya, dalam bidang keuangan, kompetensi fungsional ini dapat mencakup analisis keuangan, manajemen risiko, dan pemahaman pasar keuangan. Dan yang ketiga ada kerangka kompetensi kepemimpinan,
Leadership Competency Framework. Kerangka kerja ini berfokus pada kompetensi kepemimpinan yang dibutuhkan oleh individu yang menduduki posisi kepemimpinan. Kompetensi kepemimpinan ini meliputi kemampuan menginspirasi dan memotivasi orang lain, kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan membangun hubungan yang baik, dan lain sebagainya. Dan yang keempat ada kerangka kompetensi teknis, Technical Competency Framework. Kerangka kerja ini berfokus pada kompetensi teknis yang spesifik untuk suatu bidang atau industri. Contohnya, dalam bidang teknologi informasi, kompetensi teknis dapat mencakup pemrograman, pengembangan aplikasi, administrasi jaringan, dan keamanan data. Dan yang terakhir ada kerangka kompetensi personal, Personal Competency Framework. Kerangka kerja ini mencakup kompetensi pribadi atau kepribadian yang penting untuk keberhasilan dalam berbagai situasi. Kompetensi personal meliputi keterampilan komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, ketekunan, adaptabilitas, dan lain sebagainya. Dalam mengembangkan kerangka kompetensi, terdapat langkah-langkah yang bisa ditempuh, yaitu 1. Program launch, menentukan kerangka dan proses manajemen SDM yang akan digunakan lalu buatlah kasus, bisnis untuk mengembangkan dan menetapkan manfaat bagi organisasi untuk menjadi lebih baik. Yang kedua, involvement and communication, melibatkan manajer lini dan pekerja dalam merancang kerangka kerja dengan membentuk task force. 3. Framework design competency list, mendapatkan tugas yang mendeskripsikan daftar kompetensi, inti dan nilai bisnis, apa sebaiknya melakukan nilai keyakinan, apa yang mempengaruhi perilaku. Yang keempat, framework design definition of competencies, memperhatikan dan memastikan definisi yang jelas dan tidak ambigu dari tujuan yang diperlukan. Kelima, define use of competency framework, mendefinisikan kerangka kompetensi yang dimaksud mencakup aplikasi seperti manajemen kinerja, pembelajaran, dan penghargaan. 6. Test the framework, menguji kerangka kerja dengan menimbang reaksi seleksi yang berimbang dari setiap manajer ini. 7. Finalize the framework, mengamandemen kerangka kerja sebagai hasil uji dan menguji catatan. Yang kedelapan, communicate, mengkomunikasikan dengan anggota kelompok train, melatih menggunakan kerangka kerja. 9. Monitor and evaluate, memonitor dan mengevaluasi penggunaan kerangka kerja. Dan di dalam pengembangannya, terdapat hambatan dalam kompetensi, yaitu 1. Admitting incompetence, mengalami kekurangan kompetensi. Diperlukan adanya pengakuan tentang kekurangan kompetensi dan usaha untuk memperbaikinya. 2. Raising expectation, mengingatkan harapan. Pelatih perlu terus mengingatkan visi, mendorong untuk lebih bekerja dengan baik, membantu mencatat kesenjangan visi dan perilaku serta ini, dan membantu mengembangkan tujuan dan langkah dalam mengatasi kesenjangan. Ketiga, identifying barriers, mengidentifikasi rintangan. Hambatan proses terjadi ketika pekerja tidak efektif mengelola tugas untuk menyelesaikan hasil. Diperlukan identifikasi sifat dari hambatan sehingga bisa diatasi dengan efektif. Dan yang terakhir ada including support mechanism, memasukkan mekanisme dukungan, menggunakan perilaku dengan kreatif dan luas serta dapat membantu pekerja memperbaiki kinerjanya dan memberikan kompensasi sebagai penghargaan. 3. Balance Scorecard. Balanced Scorecard atau BSC merupakan suatu sistem manajemen strategik yang mengomunikasikan strategi perusahaan ke dalam perspektif
finansial, dan non-finansial untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang berjalan di perusahaan dengan strateginya. BSC juga didefinisikan sebagai sistem manajemen strategi yang pengukuran yang menghubungkan sasaran strategi kepada indikator yang komprehensif. Untuk itu, diperjelas juga bahwa indikator yang digunakan harus merupakan kegiatan dan proses kegiatan inti lingkungan organisasi beroperasi. Kaplan dan Norton 1992 mempublikasikan pertama kali tentang Balanced Scorecard atau BSC yang kemudian berkembang pesat. Dan sampai akhir ini, Kaplan telah mengembangkan BSC dan mempublikasikan hasil pengamatannya setiap tahun. Berbagai publikasi Kaplan dan Norton yang berkaitan dengan BSC pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun pemahaman dan pengalaman penggunaan BSC. Ada dua tahap penting, yaitu tahapan perencanaan dan implementasi. Posisi Balanced Scorecard awalnya berada pada tahap implementasi. Fungsi Balanced Scorecard di sini hanya sebagai alat ukur kinerja secara komprehensif kepada para eksekutif yang memberikan feedback tentang kinerja manajemen. Dampak dari keberhasilan penerapan Balanced Scorecard memicu pada eksekutif untuk menggunakan Balanced Scorecard pada tahapan perencanaan strategi. Mulai saat itu, Balanced Scorecard tidak lagi digunakan sebagai alat pengukur kinerja, namun berkembang sebagai strategic management system. -1. Empath Perspective Balance Scorecard. Ini saya akan menjelaskan 4 perspektif balance scorecard. Yang pertama adalah perspektif keuangan. Perspektif keuangan adalah menetapkan tujuan kinerja keuangan jangka panjang yang mengacu pada konsekuensi keuangan global. Dan ketiga, perspektif lainnya. Jadi, tujuan dan ukuran perspektif harus dihubungkan dengan tujuan keuangan. Ada 3 tolak ukur dalam perspektif keuangan. Yang pertama adalah pertumbuhan dan pertambahan yang didapatkan selama proses bisnis berlangsung. Yang kedua, penurunan aset ke arah yang optimal dan memaksimalkan strategi investasi. Yang ketiga, penurunan biaya dan peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua adalah perspektif pelanggan. Perspektif pelanggan adalah sumber komponen pendapatan dan tujuan keuangan. Perspektif ini mendefinisikan dan memilih pelanggan dan segmen pada di mana perusahaan memutuskan untuk bersaing. Adapun ukuran yang ditetapkan perusahaan dalam perspektif pelanggan, yang pertama adalah seberapa besar omset penjualan. Yang kedua, tingkat keuntungan yang didapatkan perusahaan. Yang ketiga, berapa banyak yang didapatkan. Yang keempat, tingkat kepuasan pelanggan. Yang kelima adalah kebutuhan pelanggan. Ketiga adalah perspektif proses dalam bisnis. Proses adalah sarana menciptakan nilai pelanggan dan pemegang saham. Perspektif proses mencakup identifikasi proses yang diperlukan untuk mencapai tujuan pelanggan dan keuangan untuk memberikan kerangka kerja yang diperlukan. Perspektif ini harus mendefinisikan nilai proses yang terdiri dari 3 proses, yaitu proses inovasi yang berkaitan dengan ide-ide terhadap produksi barang. Yang kedua, proses operasi berkaitan dengan aktivitas dengan rutinitas sehari-hari yang dilakukan bagian internal. Yang ketiga, proses pasca penjualan berkaitan dengan metode pemasaran yang tepat untuk meningkatkan penjualan. Yang keempat adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah sumber kemampuan yang meningkatkan penyelesaian atau pencapaian tujuan 3 perspektif lainnya. Perspektif ide mempunyai 3 tujuan utama. Yang pertama, peningkatan kemampuan karyawan. Yang kedua adalah peningkatan motivasi, pemberdayaan, dan peminatan pegawai. Yang ketiga adalah peningkatan kemampuan sistem informasi. 5. Kesimpulan.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Sistem manajemen pengetahuan atau Flatland Management System adalah perangkat lunak atau platform yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan berbagi pengetahuan di seluruh organisasi. Sistem ini mencakup berbagai fitur seperti bisnis data, pengetahuan, pencarian informasi, kolaborasi tim, analisis pengetahuan, dan lain sebagainya. Pengukuran kinerja pengetahuan atau Knack-Lead Perfect Measurement ini melibatkan penggunaan metrik yang indikator kinerja seperti pengaplikasi efikasi dan efisiensi pengolahan pengetahuan dalam organisasi. Metrik ini dapat mencakup jumlah pengetahuan yang dihasilkan, tingkat akses, dan hasil bisnis yang terkait dengan pemanfaatan pengetahuan. 5 kerangka kompetisi yaitu kerangka kompetisi dasar, kerangka kompetisi fungsional, kerangka kompetisi kepemimpinan. Balanced Scorecard atau BCC adalah suatu sistem manajemen strategik yang mengomunikasikan strategi perusahaan ke dalam perspektif finansial dan non-finansial untuk menyelaraskan kegiatan-kegiatan yang berjalan di perusahaan dengan strateginya. Dari perkembangan awal dapat digarisbawahi bahwa peran BCC adalah sebagai alat ukur hasil yang dimaksudkan untuk evaluasi jauh dari posisi strategis, akan tetapi dari sel buku-buku dan riset yang ditawarkan oleh Kaplan dan Morton, akhirnya diakui bahwa permasalahan BCC bukan pada level evaluasi semata, akan tetapi harus dimulai dari penyusunan oleh Kaplan dan Morton. Permasalahan harus menjadi kesepakatan atau komitmen manajemen puncak sejak dari awal. Ada 4 perspektif balance score, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses, dan perspektif pelajaran dan pertumbuhan. Audio Jungle.